Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba duduknya dirapikan terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadir semua anak-anak? Hadir. Coba ya sekarang ibu absen terlebih dahulu. Aini hadir? Hadir. Kesya? Hadir. Alhamdulillah ya, ternyata anak-anak semua hadir. Nah, masih ingat tidak kita minggu kemarin telah belajar apa? Tentang pahlawan. Tentang pahlawan. Kesya pintar. Nah, coba apa yang kalian ketahui tentang pahlawan? Kuat. Kesya apa? Kuat. Ini? Nggak tahu. Nah, sikap kalian setelah mengetahui tentang pahlawan, apa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berusaha untuk belajar. Berusaha untuk belajar, berusaha untuk melakukan hal yang positif ya. Setelah kalian mengetahui tentang pahlawan, pernah tidak kalian membayangkan jika besar nanti mau jadi apa? Pernah tidak? Kalau Kesya? Dokter. Kesya ingin jadi dokter. Kalau ini? Jadi guru. Jadi guru ya. Ibu juga dulu pernah membayangkan jika besar nanti ingin jadi guru, dan sekarang sudah tercapai. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 6 ya. Coba dibuka bukunya. Tema 6 yaitu tentang cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang terakhir, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Sudah dibuka bukunya? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang ada pada halaman 1. Nah, coba perhatikan ke depan. Di sini ada gambar anak perempuan yang sedang berangan-angan. Dia berkata di dalam hatinya bahwa aku punya cita-cita, aku ingin menjadi. Nah, anak perempuan ini tuh memiliki cita-cita dan dia berpikir bahwa nanti besar ingin menjadi seorang yang berguna. Nah, tadi kan Kesya cita-citanya menjadi seorang dokter, Aini menjadi guru yang jadi ibu guru. Nah, coba sekarang perhatikan kembali gambar yang ibu tunjukkan. Nah, coba amati gambar-gambar berikut ini. Ini terdapat pada halaman 2 dan 3. Nah, di sana itu terdapat sebuah gambar beserta yang di sampingnya itu sebuah kolom. Di kolom ini terdapat sebuah kalimat yang harus diisi. Nah, misalnya ibu contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya di gambar ini gambar apa? Guru, seorang guru ya. Nah, berarti kalian harus mengisi, aku seorang guru, kegiatan utamaku sehari-hari adalah Membaca. Mengajar. Kegiatan sehari-hari seorang guru itu mengajar, mendidik ya. Nah, sekarang di sini ada 4 lagi gambar. Kalian coba isi gambar, coba isi kolom-kolom yang ada di samping gambar tersebut ya.
Sekarang diisi, nanti setelah selesai dikasih tahu ke ibu dan dikumpulkan. Sekarang isi dulu ya. Sambil mengisi, ibu akan membuat bagaimana? Sudah? Sudah? Sudah. Coba sekarang dikumpulkan tugasnya. Ini yang Kesha. Nah, ini ya. Nah, coba sekarang perhatikan ke papan tulis. Nah, di sini terdapat sebuah teks. Teksnya itu berjudul Cita-citaku. Sebelum itu, coba sekarang kita baca bersama ya teksnya. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Tak akan lelah aku mencari ilmu. Tak akan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, sudah dibaca teksnya? Sudah ya. Coba sekarang kalian diskusikan lembar kerja peserta didik yang ibu akan berikan. Nah, di sini tersedia. Di sini ada lembar kerja peserta didik, ada petunjuknya. Nanti kalian baca terlebih dahulu petunjuknya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Sekarang diisi ya.
Sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang coba satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari kesimpulan lembar kerja peserta didik yang kalian kerjakan. Mau siapa dulu? Siapa dulu? Keisha dulu. Keisha ke depan, Keisha. Dibacakan ya. Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Sudah? Sekarang ini coba bacakan. Di sini. Nah, Puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris puisi dikumpulkan menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. sudah? Sudah. Nah, jadi teks yang ada di papan tulis ini merupakan sebuah teks puisi. Puisi itu merupakan sebuah karya sastra. Ya. Ciri-ciri puisi itu ada apa aja tadi? Ada bait terdiri atas bait, kemudian ada apa lagi? Tadi itu terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kata-kata yang disebut baris puisi. Nah, yang mana baris puisi? Ini merupakan baris dalam puisi. Nah, tersusun atas kumpulan kata-kata yang menjadi kalimat dan tersusun menjadi sebuah baris. Kalau bait puisi itu, yang mana bait puisi tadi? Bait puisi itu merupakan yang ini baris-barisnya. Yang ini baris terkumpul atas baris-baris puisi. Nah, ini yang dinamakan dengan bait. Jadi yang tersusun atas baris-baris dinamakan dengan bait. Sudah paham? Paham. Sekarang Ibu mau bertanya. Di sini tadi Keisha kan bercita-cita menjadi dokter. Dokternya dokter apa? Dokter umum. Ada tidak di sini yang bercita-cita menjadi dokter hewan? Tidak. Nah, kira-kira kalau misalnya dokter hewan itu tugas utamanya apa? Memeriksa hewan yang sedang sakit. Kalau di rumah masing-masing memiliki peliharaan tidak? Tidak. Kalau ibu memiliki peliharaan, itu seperti ikan, kucing, seperti itu. Sekarang coba perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar yang ibu pegang. Dari coba kira-kira dari gambar-gambar ini hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Mengalami ya. Dari mulai ada misalnya ayam itu biasanya dari mulai telur, kemudian menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Sekarang coba kalian
hidup pada makhluk hidup ya. Nah, misalnya contoh nih, ada ayam. Ada contoh siklus hidup pada ayam. Siklus hidup pada ayam. Hidup pada ayam. Nah, siklus hidupnya itu ada telur, kemudian menetas, telur menetas, kemudian menjadi anak ayam. Anak ayam itu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Kalian pernah melihat siklus hidup pada ayam secara langsung? Pernah? Tidak ya. Nah, sekarang ibu memiliki sebuah gambar. Nah, ini coba ada yang bisa menyusunnya. Tahapannya seperti apa? Coba ada yang bisa tidak? Nanti kalian isi kolom pada gambar, misalnya anak kucing nomor 1, kucing ini nomor 2, nomor 3, seperti itu. Ada yang bisa? Coba. Keisha bisa? Bisa ya. Coba isi. Ini mau mengisi nomor 2. Ternyata anak-anak sudah tahu ya bagaimana pertumbuhan atau siklus hidup pada hewan. Coba sekarang tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Nah, jadi apa itu siklus hidup? Siklus hidup itu atau daur hidup itu merupakan suatu proses yang dialami oleh makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia. Nah, siklus hidup pada hewan itu dimulai saat kelahiran dari perut induknya atau menetas seperti pada ayam ini. Semakin besar, hewan akan semakin besar saat masa pertumbuhannya dan berkembang menjadi hewan dewasa. Seperti ini ya. Ini dari mulai anak-anak, kemudian masa remajanya, kemudian dewasanya itu. Jadi anak kucing dulu, kemudian kucing remaja dan kucing dewasa. Di sini itu ya. Ada yang mau bertanya? Jika tidak, apa saja yang berarti kita selesai ya sampai di sini. Ada yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Tadi kita belajar apa saja? Keisha? Kita belajar tentang puisi ya, kemudian tentang cita-cita, dan yang terakhir tentang pertumbuhan hewan. Nah, sekarang untuk pertemuan selanjutnya itu kita masih belajar mengenai siklus hidup, tetapi pada tumbuhan. Jangan lupa kalian belajar di rumah ya, setelah ini di rumah masing-masing. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Cukup sekian dari Ibu.
Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.